Yang menggerakkan kita ini kan uang. Uang. Ya, sekarang ini kalau kan. Jadi dulu, kalau misalkan nggak ada uang ya nggak bisa bergerak. Nggak bisa. Siapapun itu. Ya tentunya bertanya-tanya, banyak orang yang pasti bertanya-tanya nih kerjanya apa. Lah itu pasti memang kan kita bisa menyalurkan hobi itu kan karena kita ada dana kan. Semua ya, itu income yang ada income atau ada dana. Kita sekarang ini sebagai manusia ini kan yang menggerakkan kita ini kan uang. Uang. Ya, sekarang ini kalau kan. Jadi dulu, kalau misalkan nggak ada uang ya nggak bisa bergerak. Nggak bisa. Siapapun itu. Kan gitu Mas. Mungkin kalau dulu bertapa. Nah kalau sekarang beda. Beda. Orang sekarang itu kalau orang dulu kalau misalkan ingin sesuatu itu bisa istilahnya itu ngelmu ya, berguru atau apa. Kalau sekarang ini sudah yang menggerakkan manusia itu uang dan sistem sekarang ini. Kan gitu ya. Tanpa uang, tanpa sistem kita nggak bisa bergerak. Kan gitu. Jadi untuk saya agar bisa memodifikasi mobil, terus saya bisa mengekspresikan hobi saya, terus mengembangkan pemikiran saya tentang otomotif, itu saya pakai uang ya tentunya ya. Tentu. Itu saya kebetulan saya ini bergerak di bidang jasa kesehatan. Gitu. Saya buka klinik akupuntur untuk pelayanan kesehatan. Jadi kalau akupuntur ini masih belum umum kayaknya Mas ya? Iya, untuk kalau sekarang ini alhamdulillah ya akupuntur itu sudah sedikit demi sedikit, step by step sudah ini sih dalam kalangan masyarakat bawah, kalangan menengah ke atas itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai ini kan, mulai dikenal gitu loh. Buktinya kan saya alhamdulillah saya buka praktek itu dulu itu saya ikut sebuah manajemen kan. Saya ikut sebuah manajemen itu mulai tahun 2008 akhir sampai tahun 2014 akhir lah ya. Dari 2000 berapa? 2008 akhir sampai 2014. Berapa tahun itu? Lama berarti Mas? Ya, itu saya di Jakarta. Itu saya ikut manajemen. Setelah itu saya resign. Gitu loh. Jadi itu saya jatuh bangun lah untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha saya ini. Dari mulai nol sampai saya ini berusaha untuk bangkit lagi. Gitu kan. Memang jadi tidak langsung buka sendiri berarti ya? Nggak langsung. Saya pernah itu buka 6 bulan itu gagal dalam arti kata gagal ini nggak jalan karena ya itu tadi loh Mas, akupuntur belum dikenal orang gitu kan ya. Nah, akupuntur belum dikenal orang, saya membuka klinik akupuntur itu nggak ada orang yang ini berobat ya, karena rata-rata lebih ke medis, artinya atau ke dokter ya, dokter lah, ke dokter medis barat lah ya. Memang perbedaan akupuntur dengan medis yang secara umum medis barat lah ya. Ya terletak di mananya sebenarnya itu Mas? Tapi pakai obat juga kan? Pakai herbal. Herbal ya. Kalau makanya kan dunia medis ini kan dibagi dua ya, medis barat dan medis timur. Kebetulan saya sekolah di medis timurnya. Medis timur ini ya meliputi akupuntur, bekam. Itu saya kebetulan buka akupuntur sama bekam untuk menangani pasien-pasien yang berobat sama saya. Dan perbedaan medis barat dan akupuntur ini ya sangat banyak sekali memang gitu loh.
Cuman kalau berbicara soal cepat sembuhnya atau lambat sembuhnya ini, kira-kira yang lebih pas ini apakah ada korelasi? Maksudnya apakah tergantung penyakitnya atau seperti apa, Mas? Betul. Jadi untuk masalah pengobatannya, untuk masalah penyakitnya ini seberapa lama sembuhnya, ini kan tergantung sakitnya ya tentunya kan ya. Tentunya tergantung sakitnya. Karena gini, antara medis barat dan timur itu sangat banyak sekali perbedaannya gitu kan. Jadi untuk penyakitnya itu pun memang juga ada, oh sakit ini harus ke medis barat atau ke dokter atau ke rumah sakit. Oh sakit kayak gini harus ke medis timur seperti akupunktur, bekam. Nah, ini tergantung. Misalkan nih ya, saya ambil contoh satu. Orang misalkan batuk pilek atau orang terkena sakit tifoid atau tipes atau demam berdarah. Nah ini kan harus lari ke rumah sakit kan gitu Mas. Kalau misalkan orang batuk pilek, flu, lari sama saya, ya saya nggak bisa, tergantung sakitnya. Diibaratkan gini, kita mau beli, misalkan kita mau beli semen, datang ke toko, kita cari ke toko baju, kan nggak nyambung. Sama orang sakit. Jadi orang sakit ini kita harus tahu sakit saya ini harus diapakan dulu, kan gitu. Tapi kalau misalkan orang terkena HNP itu sakit pinggang ya, HNP atau saraf kejepit. Nah, HNP itu kepanjangan hernia nucleus purpose ya. Ada istilahnya itu, orang Jawa bilangnya saraf kejepit. HNP secara medis tidak ada obatnya. Ini harus membutuhkan observasi dan terapi. Kan gitu Mas. Misalkan orang kena stroke secara medis juga tidak ada obatnya. Paling-paling orang terkena serangan stroke mendadak atau serangan stroke awal, ya pasti pertolongan pertama larinya ke dokter atau ke rumah sakit biar diobservasi dulu secara medis, ini sakit stroke-nya ini penyebabnya dari apa, kan gitu. Nanti tensi darah, tensi kolesterol, semuanya di general check up. Baru nanti pihak rumah sakit atau pihak medis baru bisa menentukan apakah stroke ini penyebabnya dari mana, apakah dari kolesterol atau apakah dari diabetes mellitus, apakah dari hipertensi, kan gitu. Baru rumah sakit melakukan observasi sama pasien penderita stroke, entah itu nanti dikasih obat untuk pengencer darah, untuk mengontrol darah, atau misalkan ada kolesterol, ya kolesterol yang dinormalkan dan lain-lain kan. Biasanya pasien dianjurkan untuk opnam beberapa hari. Tetapi pihak medis ini atau rumah sakit ini menyembuhkan penyebabnya saja, gitu loh. Tapi kalau orang ini sudah terkena stroke-nya tetap, karena pihak rumah sakit atau pihak medis sendiri ini menyembuhkan penyebabnya, bukan menyembuhkan stroke-nya. Lah habis itu baru pasien itu dilakukan tindakan terapi. Lah siapa yang terapi? Ya medis timur ini tadi, seperti saya ini, bekam ataupun akupunktur, kan gitu Mas. Jadi lebih spesifikasinya untuk pengobatan penyakit yang seperti apa? Akupunktur itu kalau ya. Untuk akupunktur jadi akupunktur ini secara spesifikasi umum, akupunktur ini menangani penyakit sistem, semacam saraf kejepit, atau misalkan lambung bisa ditangani, organ dalam bisa. Kalau misalkan orang ini misalkan untuk kaum wanita menstruasi tidak lancar, keputihan bisa juga, tumor, cancer, CA. Tumor bisa juga? Bisa. Karena untuk secara medis sendiri tumor tidak ada obatnya. Kanker secara medis tidak ada obatnya Mas. Jadi selama ini rumah sakit untuk menangani kanker itu cuman misalkan nih
dilakukan ada perlakuan tindakan untuk menangani kanker, paling-paling kan operasi. Tapi kalau kankernya itu bisa dioperasi, misalkan nih kanker payudara bisa dioperasi, diambil payudaranya, atau misalkan kanker kandungan diambil kankernya. Tapi kalau misalkan kanker hati, hati, apa bisa diambil hatinya? Oh iya, iya kan? Ya langsung titik. Ya kan, kalau misalkan orang terkena hepatitis B, hepatitis B itu sudah mengarahnya ke sirosis atau kanker hati. Apakah bisa dioperasi? Nggak bisa. Itu pasti nanti larinya ke saya. Jadi saya melakukan perbaikan untuk livernya sendiri. Dari akupuntur bisa, dari bekam pun bisa. Nah nanti kita memperbaiki di sistem meridian. Kalau di TCM itu ada sistem meridian, ada jalur meridian. Nah itu nanti kita lakukan, dikasih herbal untuk mematikan selnya. Pada dasarnya pengobatan timur atau medis timur itu kan membunuh sel kankernya atau tumor gitu. Tapi kalau untuk medis barat, misalkan gini Mas, contoh, saya ambil contoh lagi ya. Misalkan pohon ini merugikan, anggap aja benalu. Lah kalau medis ini harus dipotong. Ya, pohonnya dipotong, hilang langsung biar tumbuh lagi begitu kan. Kalau pohon kan, misalkan ini pohon, anggap aja ini kanker. Iya. Tapi saya analogikakan ini pohonnya dipotong, jebret. Kan secara kasat kan nggak ada. Tapi pohon ini jangan lupa ada akarnya. Iya. Akar ini bisa tumbuh dan berkembang lagi nanti. Tapi kalau TCM, Chinese Medicine, itu kita bukan memotong pohonnya, tapi kita membunuh selnya. Dengan apa? Ya dengan cara akupuntur sama herbal itu tadi. Gitu. Jadi lebih mengarah kepada induknya langsung, pusatnya lah bahasanya ya, pusatnya. Jadi kalau di TCM bisa diartikan ini kayak terapinya ya, lebih ke terapinya ya. Iya, jadi gini, untuk TCM sendiri. TCM itu apa maksudnya? TCM itu tradisional Chinese Medicine. Oh, ini teknik ini memang dari Cina Mas ya? Asli dari Cina. Jadi kalau misalkan teknik ilmu Cina ini atau TCM ini, kalau misalkan ilmu abal-abal, ya mungkin hari ini nggak bisa berkembang. Karena ilmu ini memang benar-benar ilmu ini ibarat kata ini ilmu tingkat tinggi. Aslinya. Kalau ndak diakui kemudian ndak sesuai dengan ndak ada hasilnya begitu kan, ndak ada hasilnya. Gitu. Ya hobi sampean ndak bisa jalan. Betul. Kan gini. Kebetulan sekarang ini kan TCM khususnya akupuntur sendiri ya, itu kan sudah diakuisisi dengan Kemenkes Indonesia, dengan WHO, itu sudah ada. Oh jadi sampean punya dan mempunyai usaha ini dan mengembangkan usaha ini, itu tidak asal menjalankan usaha Mas ya? Gitu lah maksudnya. Iya, maksudnya apakah ada surat izin kemudian praktek atau uji coba yang melibatkan Menkes atau seperti apa Mas? Tesis lah ya. Iya. Ya tentunya saya buka praktek ini ya bukan abal-abal. Satu, saya seorang akademisi ya. Saya kebetulan kuliah di salah satu universitas Malang sendiri kan. Terus kedua, ilmu ini dari dulu juga saya ikut pelatihan awalnya gitu loh, ikut pelatihan tata cara penanganan terapi itu seperti apa, mulai akupressure, mulai refleksi, mulai sampai bekam. Sekarang saya kembangkan jadi akupunktur, sampai saya masuk kuliah kesehatan jurusan akupunktur sendiri. Itu kan
melalui proses yang sangat Proses yang panjang. sangat panjang. Dan sekarang ini jalannya klinik yang sampean sekarang punya ini sudah memiliki atau mengantongi surat izin dari Kemenkes juga. Alhamdulillah sudah dari STPT, surat izin praktek ya. Terus dari sertifikat itu sudah memenuhi. Sertifikat yang sampean miliki apa saja yang sudah dimiliki, Mas? Banyak sih sertifikat, salah satunya ada ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional dan Ramuan Indonesia. Terus kedua dari PBI, Persatuan Bekam Indonesia, terus dari HAKTI sendiri, banyak sertifikat saya. Jadi memang tidak abal-abal sih ya. Nggak abal-abal, karena menanganin orang ini ya nggak boleh. Istilahnya kita menanganin orang itu asal-asalan, karena ini kan berhubungan dengan nyawa. Iya. Dan ini menyangkut nyawa seseorang. Misalkan kita menangani orang secara abal-abal kan berarti kita meracuni orang itu atau secara tidak langsung membunuh orang itu kan, kasihan kan. Jadi ini istilahnya saya pelajari ini mulai dasar sampai tingkat perkuliahan ada semua. Gitu loh. Kalau misalkan orang-orang atau yang menonton channel Uka Channel ini ingin berobat khususnya dalam bidang akupuntur, jasa akupuntur, sampean ini bisa datang kemana? Ya silakan datang aja langsung ke Mojokerto. daerah Kecamatan Gondang, Desa Pugeran, Dusun Kauman. Nanti cari di situ. Nama kliniknya apa? Gria Terapi Timur. Sama Uga Sepa. Jadi satu sama usaha istri. Oh, kalau yang usaha istri sendiri beda lagi berarti? Beda. Cuman satu tempat? Satu tempat. Kalau istri saya itu kan bergerak di bidang kecantikan. Sebenarnya sih saya sama istri itu memang jadi satu ya? Iya, jadi kita itu memang bersenyawa gitu loh. Memang pada dasarnya saya sama istri saya itu sama-sama terapis. Bedanya istri saya ini terapis di di bidang massage, perawatan, spa, terus facial itu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya terapis akupunktur, bekam, khusus nangani orang sakit atau di bidang kesehatan. Jadi untuk yang mau perawatan juga bisa langsung datang ke langsung sama istri saya. Gria Terapi Timur atau ke Uga Spa. Itu tempatnya di Mojokerto, Kecamatan Gondang, Desa Pugeran, Dusun Kauman. Nanti bisa ada webnya kok. www.gria. Dan nanti saya sertakan juga, gitu. Dan rata-rata untuk yang kesana saya lihat di profil status Facebook di media sosialnya khususnya itu rata-rata yang kesana itu yang ini Mas, siapa namanya punya penyakit stroke ya? Paling banyak stroke, terus HNP. Itu banyak yang terbukti. Alhamdulillah. Selama ini saya nanganin sakit-sakit seperti stroke, HNP itu alhamdulillah banyak sekali perubahan. Terus kayak vertigo, migrain itu banyak sekali perubahan. Sampean menjalani usaha ini sampai kayak hobi, menjalankan hobi ini, adakah pengalaman pahit, kemudian ya susah senangnya begitu? Jatuh mungkin jatuh bangunnya, apakah langsung punya klinik begitu dengan langsung, kan tentunya ada perjuangan yang dilewati. Betul. Dunia usaha atau dunia bisnis, kalau kita belum bangun dan kita belum ditertawakan orang, berarti ibarat kata kita sekolah ini masih kanak-kanak, masih belum tuntas ya, masih TK gitu loh. Tapi kalau usaha kita ini sudah istilahnya ini sudah jatuh bangun, sudah ditertawakan orang, sudah diejek orang, itu bener-bener usaha kita ini rasanya itu nikmat banget, nikmat rasanya gitu loh. Dulu saya itu jatuh bangun, ibarat kata ini dari saya mulai nol
ibarat kata ini dulu saya jujur ya, dulu saya ini ya lumayan lah pekerjaan saya waktu ikut manajemen kan. Akhirnya saya resign, jatuh kan. Lah itu saya untuk memulai bisnis saya ini benar-benar saya ini di titik yang paling bawah, nol. Lah itu istilahnya saya ini jatuh bangun untuk membangun bisnis saya ini sama istri saya. Sampai saya ini pertama kali buka itu saya nggak punya modal, Mas. Bener, jujur saya nggak punya modal. Modal saya cuma handphone. Awalnya masih perjuangan Mas ya? Iya, saya punya handphone. Saya tukar tambah. Yang penting HP saya ini buat WA-an aja udah. Pokoknya bisa WA komunikasi begitu Mas iya. Ya? Saya yang penting dapat kembalian. Gitu loh. Iya. Waktu itu kalau nggak salah handphoneku itu Oppo Yoyo apa gitu loh, Oppo Yoyo kalau nggak salah. Oppo yang dulu yang putih itu Mas ya, bukan? Yang terus putih sampingnya kuning itu bukan? Lupa saya. Tipenya apa Oppo kayaknya. Iya. Habis itu saya dapat kembali itu 500.000 Mas. 500.000. Kebetulan kan untuk peralatan segala macam properti meja itu kan saya sudah punya nih. Waktu saya di Jakarta saya nyicil lah beli alat-alat gitu kan. Siapa tahu suatu saat saya bisa buka sendiri kan. Nah, saya uang 500 ini buat bayar kontrak di Mojokerto. Gitu loh, buat praktek kan. Nah itu awalnya itu benar-benar masa-masa sulit saya. Iya. Yang tadinya saya ini punya mobil saya sudah tidak ada, saya tidak punya apa-apa. Saya untuk memulai bisnis saya ini benar-benar ibarat kata ini orang jatuh ini sudah di titik yang paling bawah. Itu Mas. Akhirnya tapi memang saya benar-benar merasakan waktu itu istilahnya mental saya ini sudah siap lah ya. Memang saya sudah bisa memprediksi bahwasanya ini posisi saya ini kayak gini gitu. Tapi saya berusaha bangkit. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun pertama itu yang penting bisa buat makan aja udah. Begitu sampai Mas ya? Iya, tahun mulai saya jatuh itu 2015. Terus 2016 itu saya mulai nata karir lagi. Mulai bangkit lagi. Itu. Yang penting saya bisa buat makan aja udah. Alhamdulillah tahun pertama sudah lumayan berjalan aja udah berjalan. Terus tahun kedua alhamdulillah ada peningkatan. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah full ke nuruti hobi sekarang. Ya alhamdulillah kan gini jalan orang sukses. Tapi, itu pernah ini juga Mas kena tipu sama kayak saya. Banyak sih kalau masalah tipu menipu itu saya ibarat kata itu paling banyak dan sering ditipu orang. Jadi tadi loh Mas, kita niatnya nolong orang, tapi orang yang ditolong ini justru nggak tahu gitu, justru malah menjatuhkan kita. Itu banyak kan begitu sekali. Memang Mas ya. Orang ini agak susah memang. Ya itu tadi ibarat kata ini kita baik nih, misalkan nih kita baik sama orang. Lah orang yang kita baikin ini kadang dia ini persepsinya ini kita dianggap bodoh. Gitu loh. Makanya orang baik sama orang bodoh itu seolah-olah 11-12 kan gitu. Betul itu Mas. Misalkan kita kena tipu, opo aku sing bodoh, opo aku ini orang baik, apa aku ini sangat bodoh, kan gitu. 11-12 akhirnya kebaikan kita ini dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan gitu Mas. Jadi ini cerita sedikit ya Mas untuk masalah perjalanan saya ya. Perjalanan saya ini jatuh bangun. Ini motivasi buat teman-teman
terus buat anak-anak muda itu jika kita ingin sukses itu kuncinya ini kita harus ulet. Nomor satu, kita harus ulet. Nggak ada orang sukses kalau tidak ada perjuangan. Ulet, kita harus ulet. Maksudnya ulet apa? Kita harus menekuni di bidang kita. Biasanya kalau orang ini ulet, itu hatinya itu bisa menyatu dengan bidang kita, bisa menyatu dengan pekerjaan kita. Lah, itu ciri-ciri orang yang sukses. Tapi kalau kita ini tidak bisa menyatu dengan pekerjaan kita, ibarat kata pekerjaan itu seperti istri, Mas. Nggak bisa kita lepas dari pekerjaan itu. Bersenyawa dengan tubuh kita. Itu kita ini walaupun pada saat jatuh kita bekerja ini dengan senang hati, tidak gampang mengeluh, insya Allah kita bisa sukses. Pekerjaan apapun jangan takut. Misalkan nih, contoh ini saya ambil contoh. Orang cari rongsokan, iya kan? Orang cari rongsokan di jalan, nyari. Itu kalau ditekuni, ya kan? Ditekuni, itu bisa jadi bos rongsokan. Ibarat kata gitu. Loh, saya ini bukan cerita kosong ini. Ada teman saya gitu. Nyari rongsokan, bawa sepeda ini gitu loh. Bawahnya belakangnya ada rengkeknya. Sekarang jadi bos. Kirim ke luar negeri, ke Jepang. Wih. Rongsokannya ini diolah, jadi dipilah-pilah. Kalau yang rongsokan PET, jenis PET itu kayak botol aqua, botol-botol minuman yang warnanya putih bening, nah itu dipilah-pilah. Misalkan ada yang warna merah ya merah, putih-putih, yang bening-bening. Itu kirimnya ke Jepang. Loh, ke Cina maksudnya, ke Cina. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Terus orang misalkan orang nguli ini kan pasti punya cita-cita. Iya, semua orang pasti punya cita-cita. Enggak, maksudnya gini Mas, ya orang pasti memang semua orang punya cita-cita. Orang nguli, cita-cita orang nguli kita ingin jadi apa? Tukang bangunan. Kita bekerja harus punya tujuan. Kalau orang nguli ini nggak punya pengen cita-cita jadi tukang, ya jangan nguli. Lah, orang pengen bisa tukang bangunan harus nguli dulu, ikut tukang bangunan supaya bisa jadi tukang bangunan. Tukang bangunan pun juga tidak bisa stagnan di situ. Tukang bangunan punya cita-cita pasti. Cita-cita jadi pemborong. Oh, pemborong ya. Iya. Kalau kamu jadi tukang bangunan, kalau kamu nggak punya cita-cita jadi pemborong, jangan jadi tukang bangunan. Itu Mas. Iya. Banyak. Ibarat kata itu banyak jalan menuju Roma. Jangan terus kita ini patah semangat atau patah arang. Misalkan nih orang mikir, tuh aku kerjaku mulai. Wah, kata orang bilangnya masa depan suram. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Semua ini pekerjaan itu pasti ada titik sukses. Ada titik suksesnya pasti. Contoh lagi ya, misalkan orang kernet, tahu kernet kan? Iya. Kernet ikut truk. Orang kernet itu kalau misalkan nggak punya cita-cita pengen jadi supir, yo jangan kernet. Percuma kamu kernet, masa selamanya kamu kernet? Iya. Kan harus punya cita-cita. Aku pengen bisa nyupir. Ya harus kernet. Bukan cuma nyupir saja. Iya. Orang supir banyak. Saya pun bisa nyupir. Kalau saya punya mobil, kan gitu. Mas Hendy pun juga bisa, gampang nyupir. Iya. Tapi kalau untuk jadi supir sepenuhnya memang benar-benar supir profesional, ya kita kan juga harus tahu jalan. Kan hafal jalan, hafal daerah untuk bisa mengantarkan logistik sampai ke tempat kan gitu Mas. Makanya misalkan seorang kernet, berarti orang ini cita-cita pasti pengen jadi supir kan gitu. Tapi supir jangan, kalau misalkan jadi supir ya jangan berhenti jadi supir. Harus punya ini lagi, harus punya tujuan lagi. Apa? Bosnya supir siapa? Ya kita harus punya armada sendiri nanti. Apakah kita punya armada bis, truk, ekspedisi,
Kan gitu Mas. Semua itu ada, titik suksesnya ada, titik paling bawah pun ada. Gitu Mas. Ini cerita fakta. Fakta ini memang murni yang sudah dijalani beliaunya selama perjalanan hidupnya dari titik nol sampai sekarang hanya memikirkan persoalan hobinya. Nah, mungkin yang terakhir Mas, closing statement buat pemuda-pemuda yang mungkin hari ini masih selalu patah semangat, ingin menyerah, ini tidak ya mungkin masa depan saya hanya sampai sini saja. Iya. Motivasi ya, motivasi untuk sebagai penutup lah. Ya, motivasinya ya yang jelas kita harus itu tadi ya, ulet, kita harus tahan banting. Kamu harus bisa membangun mental petarung gitu loh. Kamu jangan membangun mental jadi pecundang. Kita harus bisa membangun mental menjadi petarung seperti apa kan gitu. Harus kuat, harus berani mencoba kan gitu. Jangan kata siapa itu pengusaha siapa itu yang namanya Bob Sadino. Bob Sadino kan bagus sekali motivasinya. Pengen usaha nggak punya modal, dikasih modal usaha apa? Dikasih usaha masalahnya bingung masarnya gimana loh kan. Berarti itu kan pemudanya itu sangat bodoh lah ya, ruwet kalau begitu kan gitu. Jadi kalau misalkan orang nggak berani ya diantar, harus mau kan gitu, harus ada kemauan dulu kan. Semua pastilah untuk rekan-rekan teman-teman ya, kalau pada saat ini kondisinya ini benar-benar di bawah, paling bawah, misalkan mohon maaf ya saya menyebutkan profesi, misalkan nih kuli bangunan atau misalkan pemungut rongsokan dan lain-lain, kamu jangan patah semangat. Kamu harus ulet. Semua punya kesempatan untuk saya pernah sukses. Saya pernah Mas ketemu sama orang sukses. Saya tanya, Pak sukses, Bapak ini sukses ya? Iya Mas. Nah, ini gimana sih Pak perjalanannya dulu suksesnya itu? Sangat simpel Mas, sangat simpel bila menjawabnya. Gimana? Dia kalau minum kayak misalkan minum kemasan saya menyebutkan merek ya, misalkan teh pucuk, aqua atau apapun, dia nggak pernah buang botol. Ada tempatnya disimpan. Ini jadi uang ini. Iya. Disimpan. Trik ini saya tiru. Kalau nggak percaya Mas ini datang ke rumah, ada saya tempat rongsokan, gudang rongsokan. Nanti kalau sudah banyak, saya telepon tukang rongsokan, udah ada, saya punya handphonenya diambil, jadi timbang. Uangnya nggak saya makan, saya kasih pegawai saya. Ini buat makan, buat jajan. Padahal simple. Di klinik pun juga gitu, anak-anak. Misalkan menerima paketan dari Mas Hendy ya, kayak kardus kan banyak nih. Iya. Nggak boleh, kalau dibakar nggak boleh, jangan dibakar. Simpen. Kardus ini bisa jadi uang. Gitu loh. Saya nggak minta uangnya. Kamu simpan, nanti kalau sudah banyak botol kamu simpen. Kan di klinik saya itu kan saya kasih ini ya, sak namanya. Sak besar itu loh, buat tempatnya kayak botol-botol gelas aqua, botol aqua. Simpan. Kardusnya pun juga gitu. Saya suruh taruh belakang. Habis itu kalau sudah banyak, kalau sudah overload, saya telepon tukang ininya, Pak ini bisa ditimbang. Udah datang ditimbang. Jadi hal sesimpel itu. Simple. Nah, satu, kita bisa menjaga kebersihan. Kan gitu. Kita sampah ini kalau misalkan dibakar pun juga salah. Terus ditanam pendem juga salah. Ya kan? Sampah pun juga saya mendidik istri saya, anak-anak saya, terus pegawai saya pun juga gitu. Kalau misalkan organik, ya kamu simpen di sampah organik. Kalau sampah organik kan gampang, kita buangnya udah diselokan aja, udah nanti membusuk sendiri.
Tapi kalau yang non organik kan gitu. Kalau misalkan dibakar juga mengotori polusi udara. Iya. Kan gitu. Jadi apalagi sekarang gitu. semuanya Jadi, serba kimia Mas ya. sangat simpel Mas sebenarnya kita untuk menuju sukses itu. Bukannya saya meremehkan ya. Iya. Jadi tadi kita harus bisa melakukan hal yang paling kecil dulu. Itu tadi loh contohnya. Botol aqua apa? Kumpulin. Jadi uang itu nanti. Kalau kita sudah sukses, ya udah kasih orang lagi. Dulu itu saya punya tetangga ya ini ya. Tetangga saya ini apa istilahnya anggap aja orang nggak punya lah ya. Tak kasihkan sampah, maksudnya botol-botol kamu kalau ada rongsokan kamu jual itu. Terus orangnya sekarang udah kerja, ekonominya sudah membaik, ya saya simpen sendiri. Jadi begitu ya rentetan perjuangannya mulai dari titik nol sampai alhamdulillah sekarang ya, alhamdulillah bisa ya, menikmati, bersyukurlah ya gitu. Semuanya karena memang ya mau tidak mau sekecil apapun itu harus bersyukur, apalagi bersyukur, sudah seperti sampean yang sekarang. Kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kan gitu. Di atas langit masih ada langit, di bawah kita juga masih banyak sekali. Jadi jangan mengeluh lah. Kita kerja apapun jangan mengeluh, intinya itu kita harus bersyukur. Kita juga nikmati proses yang ada, tapi kita hidup harus ada punya motivasi juga kan gitu. Jadi kehidupan kita ini nggak stagnan di situ aja kayak gitu. Oke, itu ya deretan pengalaman yang beliaunya sendiri sudah alami, bukan ngarang-ngarang atau apalagi cerita fiksi ya. Memang beliaunya murni sudah menjalani kehidupan itu. Jadi intinya siapapun orangnya, pemulung, pengamen, supir, semuanya itu memiliki kesempatan untuk sukses. Betul. Prinsipnya teman-teman ini harus ulet ya, ulet dan tiada henti untuk terus mencoba. Artinya tidak pernah menyerah dan putus asa. Gitu Mas ya? Iya, kita harus bisa membangun kemauan. Lah. Mentalnya harus diperbaiki juga. Revolusi mental lah ya. Revolusi mental. Jadi mentalnya juga harus diperkuat, dan tentunya yang paling utama itu adalah tujuan. Jadi teman-teman penikmat UKUK Channel, jika kalian sudah punya tujuan, maka lakukan bagaimanapun caranya. Terpenting cara itu masih wajar lah. Kemudian tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Sudah berbagi cerita dan pengalaman bagaimana cara mewujudkan hobinya yang memang sudah dari kecil ya. Hobi modifikasi atau otomotif ya, otomotif. Gitu. Itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Sama-sama, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Oke, dadah.